Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Perkembangan teknologi itu semakin sini semakin modern dan semakin canggih. Apalagi di tahun 2024 kemarin banyak banget prosesor-prosesor baru yang ada AI-nya. Itu pastinya teknologi yang baru dan akan dikembangkan lagi di tahun-tahun yang akan datang. Makanya prosesor yang semakin canggih, semakin kenceng, biasanya tuh semakin panas. Nah, sekarang tuh diikutin lagi ya perkembangan teknologinya oleh produsen-produsen atau brand-brand dari cooler, supaya bisa mengimbangi, mengejar ketertinggalan. Kalau misalkan prosesornya udah update, si coolernya juga di sini harus update juga. Nah, makanya Deepcool gercep ya, membuat teknologi-teknologi yang bisa mengimbangi prosesor-prosesor tersebut. Dan ini salah satunya si Deepcool LQ240 yang dimana di dalamnya tuh sudah disematkan beberapa teknologi. Yang pertama ada teknologi yang tahun 2018 memang udah dirilis oleh si Deepcool, yakni anti-leak. Nah, ini udah 2018. Anti-leak tuh seperti anti bocor lah, intinya seperti itu. Dan ya memang terbukti ya, sampai detik ini ya belum ada rumor-rumor yang membawa bahwa kalau misalkan si anti-leak itu tidak bekerja dengan baik ya, tidak ada bocor lah intinya di cooler-cooler Deepcool. Dan ditambah lagi satu teknologi yang membuat si cooler ini tuh jauh lebih istimewa, jauh lebih dingin dan siap mengimbangi prosesor-prosesor terkini atau prosesor-prosesor yang udah canggih di zaman sekarang ini. Kira-kira teknologinya apa? Ya udah, kita langsung saja bongkar si LQ240 ini, kita cari tahu teknologi apa sih yang baru di dalamnya. Oke, let's go. Yang pertama, sebelumnya saya tadi udah jelaskan juga tentang teknologi anti-leak yang dipatenkan Deepcool pada awal tahun 2018. Ini tuh sukses menjadi andalan di semua series AIO-nya Deepcool. Di sini juga sudah tersemat, mencegah kebocoran dalam waktu yang panjang. Ya intinya awet, dan terbukti ya hingga sekarang juga tidak ada rumor negatif tentang teknologi tersebut. Ini udah mantap. Yang kedua, nah ini nih, teknologi yang dibangun pada segi pompa generasi ke-5 Pro-nya. Teknik modern dengan kontrol loop tertutup, Deepcool menyebutnya FOC atau Field Oriented Control. Desain pompa yang dilengkapi 3 fase motor, 6 slot, dan 4 kutub, sehingga bisa menyerap panas prosesor jauh lebih dingin dan cepat. Nah, selain itu juga, equipment yang digunakan adalah ceramic bearing. Ini tuh punya ketahanan yang sangat baik. Toleransi suhu juga ditingkatkan dan anti korosi tuh dibuat lebih lama hingga 50.000 jam. Teknik dari copper base juga dioptimalkan, mulai area pendinginan sirip untuk mencegah penyumbatan kotoran atau debu. Lalu ada pemisah berbahan baja, ini tuh anti karat yang terhubung langsung dengan dasar tembaga yang tipis. Untuk secara profesional meningkatkan kecepatan menghilangkan panas. Maka dari itu kecanggihan motor dan teknik modern ini yang diterapkan berbarengan dan bisa menghasilkan putaran sampai 3.400 rpm dan bisa menyerap panas prosesor jauh lebih cepat. Nah, ini teknologi yang barunya nih. Terus teknologi yang ketiganya ada dari fan-nya. Nah, untuk fan-nya ini tuh bisa menghasili airflow 72,04 cvm atau kubik feet per menit, dan static pressure atau tekanan mendorong angin 3,48 mmAQ atau millimeter air column. Semakin tinggi angka-angka ini, semakin baik fan mendorong udara panas dari si radiator. Panas dari radiator tuh bisa langsung terbuang. Ya, intinya bisa membuang panas lebih cepat lah ya. Yang keempat tentunya dari estetika. Biasanya untuk cooler-cooler Deepcool ya, yang kemarin yang Mystic 360 itu ada displaynya di sini, cuman di pinggirnya tidak ada ARGB. Kalau di sini kebalikannya, di pinggirnya memang udah ada ARGB, jadi ini bisa ngebuat PC kita tuh jauh lebih estetik lah. Terus ditambah juga untuk display digitalnya ini tuh secara real time bisa menunjukkan load CPU, suhu, watt dengan indikator yang berwarna-warni. Ditambah lagi LED di sekeliling pumpnya ini nyala ARGB, bisa disetting melalui software motherboard yang kompatibel. Ya pastinya jangan lupa ya, instalkan juga software Deepcool LQ untuk menampilkan layar digitalnya. Kalau misalkan nggak diinstalkan, nanti layarnya hitam ya, nggak ada displaynya. Caranya gampang lah ya, tinggal download aja di web resminya si Deepcool. Untuk instalasi gampang banget ini mah.
Kabel manajemen juga udah simple, konektor tiap fan-nya juga ada di masing-masing fan. Jadi memudahkan saat instalasi. Wah, keren ya. Terus buku panduan juga lengkap, support AMD dari soket AM4 sampai AM5. Terus untuk Intelnya lengkap banget, dari LGA 1155 yang jadul sampai LGA 1851 yang terbaru, yakni Intel Core Ultra Series. Oke, seperti itu aja. Sekarang kita akan tes gimana performa si Deepcool LQ240 ini. Let's go. Untuk sistem pengujian, di sini saya pakai prosesor yang sama ya, Ryzen 7 7700X di motherboardnya X670 Extreme. RAM XPG Lancer 2x16GB 6000 MHz. GPU untuk nampil aja di sini saya sematkan GTX 1650 Super. Oke, pengujian pertama ini saya setting di BIOS ya. Set TJ Max-nya di 85 derajat Celcius. Kebetulan saya masih ada AK620 Pro Digital. Ini untuk pembanding saja ya. Jadi saya akan simpen datanya walaupun ya harganya berbeda. Oke, nggak apa-apa, supaya ada referensi aja. Mau dual tower atau radiator 240 mm. Mantap ya. Oke, pengujian pertama di sini ada Cinebench R15. Kalian bisa lihat yang warna silver ini, terlihat LQ240 multiscore-nya unggul walaupun tipis ya. Mendapatkan skor 3070 poin, terpaut hanya 1 poin aja dengan Digital Pro. Kalau diulang-ulang ini bakalan mirip-mirip. Oke, lanjut ke pengujian Cinebench R20. Nah, ini baru nih ya, karena pengujiannya atau benchmarknya lumayan cukup berat, jadi skornya juga terlihat lebih beda. Si LQ240 mendapatkan multiscore 7413 poin ketika disetting di TJ Max 85 derajat Celcius ya. Jadi ini tuh semakin tinggi skornya menandakan pendingin CPU atau cooler ini tuh jauh semakin baik. Walaupun semua cooler menunjukkan panas maksimum di Hawaii Info sama-sama 85,4 derajat Celcius. Yang membedakan hanya dari skor yang didapat aja. Nah, kalian bisa perhatikan ya, cukup jauh tertinggal. Ya, 100-an lah ya, ini cukup lumayan jauh untuk kelas Cinebench R20. Lanjut di Cinebench R23, pengujian ini ya sama ya seperti yang tadi ya. Dan terbukti juga si LQ240 tuh lebih tinggi skornya, mendapatkan 18.915 poin. Dan untuk si AK620 Digital Pro mendapatkan 18.899 poin. Oke, sekarang kita akan lanjut ya, gimana sih hasilnya ketika kita tes main game. Yang pertama, saya tes di Spider-Man Remaster. Di sebelah kanan ini menggunakan LQ240 dan yang di kiri pakai AK620 Dual Tower Digital Pro. Terasa lebih jauh ya suhu yang dihasilkan kedua cooler ini ketika dipakai main game. Si LQ240 rata-rata di 62 derajat Celciusan, ya naik turun sedikit. Sedangkan ketika menggunakan cooler Dual Tower ini rata-ratanya di 69 derajat Celciusan. Ya, karena CPU ini juga nggak full load 100%, jadi bebannya nggak terlalu berat. Makanya terlihat kalau si LQ240 ini tuh bisa mendinginkan Ryzen 7 7700X jauh lebih dingin. Tapi kalau misalkan rata-rata masih di bawah 75 derajat Celcius, kedua cooler ini masih sanggup menahan prosesor sekelas si Ryzen 7. Nah, gimana menurut kalian teman-teman setelah tadi melihat performa si Deepcool LQ240 ini? Di sini saya kebetulan aja karena hasil dari AK620 Digital Pro masih ada, jadi saya compare aja dengan tower. Ya, siapa tahu kalian bingung nih ya, mau beli cooler yang dual tower atau mau beli Ayo water cooler yang menggunakan radiator seperti ini. Ya, untuk performanya kalian bisa lihat tadi. Bener ya, di sini si Ayo 240 mm punya performa yang cukup baik, mendinginkan si prosesor si Ryzen 7 7700X ini. Ya, kalau misalkan kita lihat harga di e-commerce, Deepcool LQ240 ini tuh dibanderol di harga 1,6 jutaan. Tapi kalau misalkan si AK620 yang Pro Digital itu harganya di 1,2 atau 1,3 jutaan lah ya. Ada harga, ada kualitas ya. Jadi kalau ini lebih dingin ya wajar aja karena harganya juga lebih mahal gitu ya. Kalau misalkan kalian bingung pengen Ayo water cooler atau tower, mending yang mana? Menurut saya sih dua-duanya worth it lah ya. Kalau ini estetikanya lebih cantik. Apalagi si Deepcool LQ240 ini tuh punya teknologi yang udah lama disematkan Deepcool, yakni si anti-leak yang tadi di awal saya sebutkan juga. Terus ditambah lagi ya teknologi yang baru. Jadi performanya ini semakin baik dan durability untuk cooler Deepcool itu dijamin jauh lebih awet.
Terus untuk estetika, ya ini mah bonus lah ya. Ada display digitalnya, terus warna RGB-nya juga terang banget gitu ya. Kalau kalian yang suka estetik RGB-RGB-an, kayaknya ini bisa direkomendasikan. Terus si Deepcool juga di sini punya beberapa opsi cooler ya. Yang pertama, kalau misalkan pengen si displaynya ini bisa dirubah-rubah menjadi apa, GIF gitu ya, atau gambar-gambar atau foto-foto, ada pilihan dari si Mystic 360 atau 240 juga ada. Itu si displaynya ini tuh bisa dirubah-rubah. Tapi kalau misalkan kalian saya mah pengen yang digital aja, yang penting ARGB-nya terus teknologinya baru gitu ya. Nah, si LQ240 ini bisa direkomendasikan. Terus satu lagi, saya mah pengennya yang tower gitu ya, biar nggak banyak selangnya, nggak takut bocor-bocor gitu ya. Simple ngebersihinnya, ya udah AK620 ini atau AK series dari Deepcool bisa jadi rekomendasinya. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Gimana menurut kalian tentang teknologi-teknologi yang dirilis oleh Deepcool ya, sehingga bisa mengimbangi prosesor-prosesor terbaru sekarang? Coba komentar di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adhas, Kilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.